Bapak Ibu, saudaraku sekalian, selama pemerintah belum memberikan arahan untuk memang kita menghentikan seluruh pertemuan-pertemuan yang sifatnya umum, terutama ibadah, kita masih melakukan ibadah seperti ini. Tapi nanti kita lihat perkembangannya, kita sudah mengurangi kegiatan bersama seperti komsel dan pemuridan. Doa pagi tetap kita lakukan dan ibadah seperti ini. Tapi kita nggak tahu nanti bagaimana perkembangannya. Kita berdoa juga. Para pemimpin sudah melakukan doa bersama di malam hari jam 9. Antara jam 9 Bapak Ibu bisa mulai juga yang berkeluarga, misbah keluarga dibangun. Berdoa buat keluarga sendiri. Berdoa buat orang-orang yang kita cintai. Ini kesempatan yang baik juga untuk kita kumpul Bapak Ibu. Beberapa sekolah, kampus diliburkan, beberapa tempat bekerja juga libur. Kesempatan kita ngumpul sama keluarga. Lihat ini sebagai sisi positifnya. Mungkin kita benar-benar tak punya waktu untuk keluarga. Bahkan juga tidak punya waktu untuk doa bersama. Lakukanlah. Walaupun kemarin baru taraf pemimpin untuk malam ini dan berikutnya. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu, mulailah dengan anggota keluarga dipimpin oleh kepala keluarga kumpul dan bergandengan tangan menyembah Tuhan, berdoa minta perlindungan rohani dan sekaligus berdoa buat gereja, buat bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, kita lakukan peran kita yang baik, tanggung jawab kita yang baik. Kalau pemerintah sarankan A, kita ikut A. Pemerintah sarankan B, kita ikut B juga ya. Jangan kita ini imannya iman buta juga, nggak boleh. Misalnya apaan sih, nggak boleh pertemuan-pertemuan. Ya itu kan tujuannya baik. Artinya mencegah penularan lebih berkembang dengan lebih cepat. Terus apa sih cuci tangan segala macam. Apa sih begitu-begitu nggak usahlah. Jangan Bapak Ibu, kita belajar juga untuk mengikuti saran-saran yang baik. Itu hidup bersih itu kan baik. Tidak ada yang salah dengan hidup bersih ya. Mungkin gak biasa dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit pakai hand sanitizer ya gak masalah. Kenapa ada yang salah kan gak juga Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tadi pagi saya menyampaikan khusus mengenai perkawinan dan perceraian. Bapak Ibu, saya menyarankan rekaman yang dikirim kalau tidak ada gangguan tolong didengarkan. Ini penting sekali menjadi landasan kita di dalam mengambil keputusan-keputusan penting, menjalani kehidupan yang penting dalam keluarga. Ya, yang menikah maupun yang belum menikah juga sangat baik sekali. Dan untuk siang ini saya membahas mengenai harga dari sebuah perubahan. Mengapa ada orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa dia harus berubah. Dan dia juga pengen berubah. Tetapi tidak kunjung berubah dan tidak berubah. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Dan mungkin kita, mungkin Bapak Ibu, mungkin saudara. Kita tahu bahwa kita harus berubah. Dan kita juga pengen berubah karena kita mengetahui yang kita lakukan itu salah. Tetapi kenyataannya kita tidak kunjung berubah dan tidak pernah berubah. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali di dalam firman Tuhan dalam 2 minggu berturut-turut. Seperti gambaran model Yesus dan model Yudas. Mengapa semakin hari kita semakin mendekati karakter Yudas Iskariot, bukan karakter Yesus Kristus. Padahal awalnya mungkin kita seperti Kristus. Minimal seperti manusia normal pada umumnya. Tetapi lama-lama kok kita ikut Tuhan kok lama-lama karakter saya kok watak saya jadi semakin buruk ya. Kok bukan semakin baik ya. Kenapa ya? Kok nggak seperti Kristus malah seperti Yudas Iskariot ya. Kita harus introspeksi diri juga Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan kalau Tuhan kasih kita kesempatan berubah, puji Tuhan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Karena di ujung maut kita Bapak Ibu saudaraku sekalian, gak selalu kita bisa memperbaiki diri. Kadang orang pengen bertobat di ujung mautnya, tetapi gak sempat memperbaiki diri. Tapi masuk surga juga kan Pak? Itu buktinya orang di sebelah Tuhan Yesus itu, waktu dia mengingat Kristus, ngomong sama Kristus,
nanti ingat aku ya Tuhan waktu nanti kedatanganmu yang kedua. Langsung Tuhan bilang hari ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Jadi saya nunggu begitu aja deh Pak. Mau mati di ujung maut. Udahlah nanti tinggal mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan enak ya Pak. Hati-hati Bapak Ibu, kita nggak pada posisi seperti itu. Kita sehat, kita baik-baik, kita punya kesempatan. Beda dengan orang yang di sebelah Tuhan Yesus yang disalib itu. Dia nggak punya kesempatan bertobat, turun dari salib dan dibaptis, tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Kita punya 1000 kesempatan, 1 juta kesempatan. Gak bisa sama di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dengar firman berkali-kali sama yang sekali, beda juga dituntutnya. Bapak Ibu yang pelayan Tuhan, apalagi saya sebagai hamba Tuhan dan jemaat biasa, dituntutnya juga beda. Banyak tahu, banyak dituntut. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa ya nanti saya seperti itu aja. Dan saya juga telah banyak melayani orang di ujung maut tuh Bapak Ibu. Saya melihat ketakutan-ketakutan di dalam wajah mereka. Ketakutan yang luar biasa atas kematian tapi tidak bisa memperbaiki diri. Itu terjadi karena pengaruh mitos-mitos tentang perubahan. Nah ini penting untuk kita mengerti. Banyaknya mitos tentang perubahan yang tertanam di dalam pikiran orang Kristen juga. Bukan hanya orang di luar Kristen. Yang terus ditanamkan kalau berkali-kali didengar itu kan akan jadi seperti kebenaran. Terus 1 kali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun disampaikan, didengar, lama-lama dianggap kebenaran. Padahal ini bukan kebenaran. Mitos itu artinya kepercayaan yang salah. Yang harusnya kita geser, kita ganti dengan kepercayaan yang benar. Apa itu kepercayaan yang benar? Ya firman Tuhan itu sendiri. Walaupun firman Tuhan itu juga banyak diplesetkan. Dipelintir karena orang memahami hanya sepotong-sepotong. Yang pertama, mitos yang pertama adalah orang berpikir kalau sudah banyak tahu firman, tahu kebenaran, pasti atau otomatis berubah. Mereka berpikir mengikuti seminar-seminar, program pendalaman Alkitab, membaca banyak buku rohani, dengar khotbah itu sudah otomatis berubah. Kebenarannya adalah ini baik, tapi tidak otomatis. Ini fondasi, landasan, tapi belum bangunannya. Jadi mendengar itu baik, tapi Yakobus 1:25 mengatakan mendengar bukan untuk melupakan, mendengar untuk melakukan, baru berbahagia. Matius 7:24, 26, 27 dikatakan di sana kalau kita melakukannya baru kita kuat, baru kita kokoh. Seperti bangunan yang dibangun di atas dasar batu karang. Tapi kalau cuma mendengar tak melakukan, mau berapapun banyak yang didengar, nggak banyak pengaruh apa-apa. Makanya kita mungkin heran, kenapa ya orang itu banyak dengar firman, tahu banyak firman, tapi kok hidupnya nggak benar ya? Karena dia hanya sebatas tahu, bukan menjadi pelaku kebenaran. Kalau begitu nggak perlu belajar firman ya Pak? Harus. Tetapi nanti ada langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Bukan sekedar tahu. Karena kalau tahu saja menurut 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Orang kan jadi sombong. Merasa pinter, merasa tahu banyak ayat. Merasa mungkin gelarnya MTH, mungkin DTH. MTH itu Magister Theologia. Itu wow, MTH. Padahal sebenarnya MTH itu juga ada singkatan lain. Singkatan lainnya itu makin tinggi hati. STH. Sarjana teologi, enggak juga, kadang sarjana STH juga punya singkatan lain, sok tinggi hati. Kalau DTH, kadang juga ada juga yang mungkin gelar di atas DTH lagi, mungkin kalau ada ya profesor, ada juga profesor sekolah Alkitab, ada juga, tak menjamin. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu ada yang lihat orang, mungkin dia orang yang rajin pengalaman, banyak mengajarkan Alkitab, tapi kok jatuh ya di dalam dosa tertentu. Karena itu oknum yang hanya tahu banyak ayat, tahu banyak cerita Alkitab tadi, tapi tidak melakukan. Bahkan mungkin quote-quote statusnya ayat-ayat semua. Kan ada orang gitu ya, semua quote-nya, statusnya, semuanya ayat, tapi sayangnya tidak dilakukan. Cuman buat kebanggaan diri, jadi sombong.
Jadi gampang menghakimi orang, gampang menyalahkan orang. Kenapa? Karena ayat-ayat itu, kebenaran itu hanya dipakai untuk mengisi otaknya, bukan hatinya. Kiranya kita dijauhkan dari hal demikian. Yang kedua, mitos yang kedua, orang berpikir ada jalan pintas untuk perubahan. Wah, kalau saya ikut seminar A, seminar B, ikut retreat A, retreat B, ikut pendeta A, pendeta B yang mungkin terkenal dunia dan akhirat, pasti saya cepat berubah. Orang berpikir begitu. Kenyataannya tidak begitu Bapak Ibu. Gak ada satu jalan pintas untuk perubahan. Saudara, kita belajar firman, dengar firman yang benar, ikut hamba Tuhan yang baik, itu baik, memang harus. Tetapi dengarkan baik-baik, gak ada jalan pintas untuk kita berubah. Masalahnya orang mau berubah, tapi gak mau jalan yang sempit, maunya jalan yang lebar. Gimana sih caranya berubah tapi cepet gitu loh. Bangun pagi tiba-tiba sabar gitu. Ada orang kan bayangannya gitu. Bangun pagi tiba-tiba tuh punya karakter sabar, murah hati, penuh kasih. Yang tadinya ngamuk-ngamuk, gampang tersinggung. Bangun pagi hari itu, shalom, puji Tuhan. Mario Teguh itu. Gimana semuanya, baik-baik? Oh haleluya. Digampar orang, wah, puji Tuhan, aku mengampuni engkau. Orang punya gambaran tuh berubah tuh seperti itu. Tanpa melewati proses menyakitkan. Salah, gak ada begitu. Dan saya sudah menjalani kehidupan Kristen lebih dari 25 tahun. Mungkin lebih dari 30 tahun. Melayani saja saya hitung sudah 25 tahun. Jadi saya bisa ngerti proses perjalanan hidup saya. Dan orang-orang yang saya bimbing. Waduh, itu yang saya perhatiin ya. Orang-orang tertentu yang gak lulus dalam proses melewati ujian, itu bukan makin baik, makin jahat. Terus saya kadang-kadang merenung, kok dia makin jahat ya, aduh kasihan. Kenapa ya? Tapi yang lewat fasenya mengampuni, memaafkan, jadi lebih sabar, lebih teduh. Nah ada begitu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Makanya saya sendiri juga kadang-kadang mundur ngelihat ke belakang. Kok saya bisa sejauh ini ya ikut Tuhan. Kok saya bisa sejauh ini ya punya kesabaran. Oh saudara, orang Jawa itu beda sama orang Medan. Orang Jawa jangan dipikir semuanya sabar. Sabar tampilan luarnya. Inggih, boten. Tapi hati saya dulu penuh dengan kebencian dan kemarahan. Saya gampang sekali tersinggung. Saya ulang-ulang ini, saya menyesal kalau akhirnya misalnya saya menikah sebelum saya dipulihkan. Saya sudah dipulihkan tapi belum tuntas. Jadi saya juga tadi pagi saya ngomong. Tadi pagi saya ngomong bahwa pernikahan kami di awal-awal tuh bisa disebut kurang bahagia. Kenapa? Saling menuntut satu sama lain. Saya belum dewasa, istri saya juga belum dewasa. Baru belakangan ini kami menyadari kami semakin bertumbuh dalam kebenaran. Justru hidup kami, pernikahan kami menurut saya. Dan juga kami sharingkan dalam percakapan pribadi saya dengan istri saya. Bahwa baru belakangan ini saya merasakan seperti kebahagiaan di dalam pernikahan. Apakah kondisi keuangan jauh lebih baik? Enggak juga Bapak Ibu. Apakah enggak ada masalah? Enggak juga. Tapi karena semakin dewasa di dalam karakter, saya nggak melihat masalah sebagai masalah lagi. Saya tidak banyak menuntut istri saya juga tidak banyak nuntut saya. Dan tapi prosesnya itu panjang sekali, 17 tahun dalam masa perkawinan kami menikah ini betul-betul proses yang panjang, kesulitan ekonomi, miskomunikasi, kasus konflik dalam keluarga melibatkan orang ketiga. Waduh, Bapak selingkuh ya? Bukan. Orang ketiga itu keluarga juga. Maksudnya itu ada saudara yang akhirnya memicu konflik. Itu betul-betul membentuk kami. Belum proses pelayanan yang betul-betul dibentuk Tuhan Bapak Ibu. Panjang sekali. Melayani 14 tahun, benturan sana, benturan sini dulu ya. Sebelum ke sini 14 tahun ditambah 10 tahun ini. 14 tahun tuh saya pelayanan di Jemaat Citra 2 dan Citra 1. Betul-betul banyak benturan.
Itu mendewasakan saya. Kapan saya sadar mendewasakan saya? Belakangan juga. Dulu nggak sadar. Itu saya anggap semua musuh-musuh saya seharusnya bales. Itu saya anggap Tuhan itu kok pilih kasih. Saya udah berdoa, minta rumah sama Tuhan. Kayaknya jawabannya sudah persis di depan mata gitu. Sudah cari rumah misalnya. Kok nggak jadi gitu. Kayaknya kayak nyesek gitu. Tapi ternyata di belakang hari, saya pelayanan, jalannya kok terseok-seok sejak di Citra sampai di SBC. Banyak sekali masalah, benturan sana, benturan sini. Waduh, itu panjang sekali. Tetapi ternyata itu jalan yang harus saya lewati untuk mendewasakan saya. Karena Alkitab juga mengatakan untuk kita masuk melalui pintu yang sesak, bukan pintu yang lebar, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hanya sedikit orang yang mau masuk pintu yang sesak itu. Orang maunya jalan gampang, jalan pintas, jalan lebar. Kalau bisa masalah dalam keluarga diselesaikan dengan cerai saja sudah selesai. Kalau di gereja ada masalah udah cabut saja selesai. Kalau di perusahaan sudahlah. Mungkin dibubarin atau mungkin bunuh diri selesai. Tapi enggak begitu Bapak Ibu. Konflik sama teman udahlah cabut, gak usah berteman lagi sama dia. Udah selesai, left group udah. Kan kita berpikir itu kita begitu. Kan kita enggak boleh semuanya jalan pintas. Karena semua Tuhan izinkan untuk memproses kita Bapak Ibu. Yang kedua, karena keinginan dan keyakinan yang kuat tetapi tidak didukung oleh tindakan nyata. Orang tuh punya keinginan berubah. Punya keyakinan bahwa dia bisa berubah juga. Tapi karena gak ada tindakan nyata yang mendukung gak kunjung berubah. Pernah diadakan survei, George Bana pernah mengadakan satu survei. Dia seorang ahli kepemimpinan Amerika. Dia buat survei. Orang-orang di Amerika disurvei terutama para hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang cukup senior. Dalam sebuah survei tersebut ditanya salah satu pertanyaannya, apakah menurut saudara pertumbuhan rohani saudara itu penting sekali, iman yang sejati itu penting sekali, pendalaman Alkitab itu penting sekali dan sebagainya, karakter yang seperti Kristus itu baik sekali, penting sekali. Semuanya rata-rata menyebutkan penting sekali, sangat penting. Waktu ditanya pertanyaan berikutnya, apakah Anda mendedikasikan waktu, tenaga, harta untuk mendukung keyakinan saudara bahwa semua itu penting? Misalnya ikut pendalaman Alkitab, baca Alkitab, doa, ibadah misalnya. Ternyata tidak, hanya 2% yang melakukannya. Jadi kenyataannya kita punya keinginan untuk berubah, keyakinan bahwa kita bisa berubah, tapi tanpa didukung tindakan nyata. Suami-suami misalnya, pengen gak istrinya berubah? Pengen. Tapi harus ada sebenarnya tindakan nyata yang kita lakukan sebagai suami untuk mendukung, memberikan semacam atmosfer kepada pasangan kita, kepada istri kita supaya dia bisa berubah. Istri-istri pengen gak suami berubah? Pengen. 1 Petrus pasal 3 memberikan saran kalau ingin suamimu yang tidak taat firman itu berubah, harus ada tindakan-tindakan yang engkau lakukan, bukan mengkhotbai, bukan menggurui suamimu, tetapi tindakan-tindakan nyata di mana oleh karena memancarnya kecantikan manusia batiniahmu itu membuat suamimu jadi bertobat. Nanti dibaca ya Ibu 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 5. 6 sampai 7 itu untuk suami. 1 sampai 5 itu untuk istri. Kok banyakan istri ya Pak? Ya mungkin dari sononya emang saya nggak tahu juga Bapak Ibu. Lakukan peranan kita, kasih atmosfer dalam sebuah keluarga di mana nanti secara otomatis pasangan kita berubah. Anak-anak pengen gak orang tuamu berubah? Gak marah-marah lagi. Caranya adalah buat satu tindakan nyata di mana orang tuamu jadi gak marah. Contoh, kenapa mama papamu marah-marah pagi-pagi? Pengalaman ya Pak? Iya pengalaman. Bangunin anak pagi sekolah itu kayaknya perlu marah dulu. Tio, Deril, bangun. Itu saja gak bangun, cuman geser doang.
Pengen gak mama papamu gak marah-marah anak-anak? Caranya adalah buktikan dirimu. Lakukan tindakan-tindakan nyata, bangunlah lebih pagi. Yang membuat mamamu marah, yang membuat papamu marah, jangan dilakukan. Harus ada tindakan nyata yang kau lakukan. Kalau pengen mamamu gak marah, papamu gak marah, misalnya papa mamamu marah kalau kamu tidak belajar, ya belajarlah. Papa mamamu marah kalau kamu misalnya pulang larut malam tanpa pemberitahuan. Sampaikan pemberitahuan, ma kayaknya ini terlambat pulangnya, mohon izin ya ma. Kadang-kadang kita hanya bisa nuntut orang lain berubah, berharap orang lain berubah, tetapi tidak ada tindakan nyata dari kita yang konkret. Saya lagi mentor satu pasangan sekarang. Dan rata-rata dalam arahan-arahan saya, ayo masing-masing punya tanggung jawab dilakukan ini. Saya beri 2 tanggung jawab, dilakukan 2 minggu lagi kita ketemu ya. Masing-masing pasangan melaporkan tanggung jawabnya dilakukan atau tidak. Misalnya tanggung jawab dari suami misalnya memenuhi kebutuhan ekonominya misalnya. Dipenuhi tidak. Istri memenuhi kebutuhan biologisnya atau sisi penghargaannya. Dipenuhi tidak? Kalau enggak ya jangan nuntut. Udah masing-masing saja. Nah udah gitu kita ketemu di jalan nanti. Di sini melakukan perannya, di sini melakukan perannya. Dan waktu ketemu, oh iya ya. Ternyata selama ini yang bikin gak bahagia keluargaku, gak harmonis keluargaku, saya sendiri sebenarnya. Jadi buktikan dengan tindakan nyata. Memang keinginan itu baik. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ingin berubah, ingin benar, itu baik. Dan itu sudah ada nilai plusnya di mata Tuhan. Tapi keinginan yang besar itu, misalnya kita pengen minum, haus, lapar. Harus dipuaskan dengan minuman atau makanan. Ingin hidup benar, harus dipuaskan dengan kebenaran itu sendiri yang kita lakukan. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan pernah terpuaskan. Petrus juga menasihati, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu memang harus kita pelihara, kerinduan, kehausan akan firman, akan kebenaran itu gak boleh turun Bapak Ibu. Bahkan sebagai hamba Tuhan pendeta saja saya bisa, kehausan itu turun loh Bapak Ibu. Kadang doa kok kering sekali ya Tuhan. Kadang kok aduh jenuh luar biasa. Tapi walaupun jenuh tetap dilakukan. Walaupun kering tetap dilakukan. Bapak Ibu pernah membayangkan gak? Ayub itu waktu berdoa, waktu kehilangan 10 anaknya, seluruh hartanya yang saya pernah coba hitung-hitung minimal 1 sampai 1,3 triliun. Kehilangan kesehatan dan juga kehilangan istrinya. Waktu doa, bisa dibayangkan tidak? Doanya Ayub tuh kayak keringnya kayak apa? Saya membayangkan pasti kering sekali. Gersang banget. Orang kita gak punya duit saja Bapak Ibu ya. Itu ikut terasa loh suasana hati kita waktu doa loh. Apa cuman saya yang ngalami? Tapi Bapak pendeta kan masa begitu? Saya juga pernah ngalami Bapak Ibu. Loh saya juga pernah punya utang loh Bapak Ibu. Waktu gereja ini pelayanan awal-awal. Saya pernah berhutang. Saya pernah ceritakan. Untuk interior. Dan saya sempat gemeteran. Gimana bayarin? Doa itu juga kayak betul-betul berat banget. Dan kadang-kadang 1 bulan itu uang kami tidak cukup juga. Kalau saya tanya sama istri, mama masih ada. Istri saya balik tanya, emang papa udah gak ada? Waktu bilang, memang papa udah gak ada. Saya sorot matanya, sorot mata yang panik. Sorot mata yang takut. Loh pendeta juga manusia kan makanya nasi juga Bapak Ibu. Jadi saya juga bisa merasakan kalau Bapak Ibu misalnya mentok sana mentok sini. Ngalami beratnya ekonomi. Waduh apalagi ribut sama istri. Wah itu doa benar-benar sangat-sangat tidak enak banget. Saya setuju makanya persahabatan kita dengan Allah akan rusak kalau kita bermusuhan dengan sesama. Pasti gak ada orang yang lagi bermusuhan dengan sesama bisa intim sama Tuhan. Itu bohong, gak ada.
Makanya kalau saya lagi benturan sama istri, betul-betul yang saya korbankan akhirnya hubungan saya dengan Tuhan. Itu sebabnya saya memilih untuk tanda kutip ngalah, tanda kutip cepat-cepat membereskan masalah daripada hubungan saya sama Tuhan saya korbankan. Apalagi persiapan. Waduh Bapak Ibu, persiapan firman itu kalau hati kita lagi nggak beres, itu nggak masuk Bapak Ibu. Betul-betul. Itu berat sekali. Sini yang sudah pelayanan, mungkin cerita sekolah minggu, mungkin renungan, mungkin khotbah, dengerin. Engkau tidak bisa khotbah, engkau tidak bisa membawakan cerita sekolah minggu, bahkan engkau tidak bisa pelayanan kalau hati nurani masih baik loh ya. Kalau engkau hidup di dalam dosa, betul-betul terganggu sekali. Saya pernah memuridkan seorang bapak ya, sekarang dia wakil gembala di sebuah gereja besar. Dia dulu waktu datang ke gereja pakai anting, kemudian dia masih minum minuman keras, masih main perempuan. Waktu saya bilang mulai besok saya rekomen kamu dijadwal jadi ini ya, usher ya. Minggu depan ya usher ya. Lu denger di jadwal usher, wah dia panik. Tetapi dia punya langkah yang positif. Dia bilang gini, kalau saya usher, saya masih ngerokok, saya masih main perempuan, saya masih minum minuman keras, saya berdosa. Saya nggak layak. Apa yang dilakukan? Dia nggak nolak ushernya. Dia menjual minuman kerasnya 2 karat atau 3 karat diganti dengan susu. Termasuk rokok terakhir dia. Mungkin dihabis-habisin dulu kali dalam hari itu. Dan dia putuskan copot antingnya. Dia pakai anting. Udah menikah pakai anting. Dia mau berhenti dari semua kehidupan jahatnya. Dia mau melayani Tuhan. Dan akhirnya dia sampai sekolah Alkitab dan jadi wagem di sebuah gereja. Dia juga seorang pengusaha yang sukses, berhasil. Skala nasional besar, pemasukannya juga besar. Pegawainya juga banyak, tapi dia rendah hati. Gini loh Bapak Ibu, rendah hati itu jangan dibayangin kita ini suka nunduk-nunduk sama orang. Rendah hati itu kalau kita mau bertobat, kita masih merasa kita perlu berubah, itu rendah hati. Kita merasa bahwa dalam diri kita masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu rendah hati. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa orang sulit sekali berubah walaupun dia tahu dia harus berubah, walaupun dia ingin berubah adalah karena dia tidak berani membayar harga perubahan itu. Karena harga perubahan itu mahal sekali Bapak Ibu. Orang pengen berubah tetapi dia nggak mau bayar harganya, dia nggak mau merasakan sakitnya. Tanggungan yang harus dia tanggung dari perubahan tersebut. Itu sebabnya Alkitab menyebutkan ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mulai dari mematikan kebiasaan lama. Dan ini betul-betul sangat menyakitkan. Kalau sudah menahun sebuah kebiasaan, misalnya minum minuman keras, narkoba, kemudian main perempuan, kemudian begadang sampai pagi ke diskotik, ngerokok, sekarang vape, anak-anak muda. Pacaran, gonta-ganti pacar, free sex. Itu kalau kita udah biasaan mengikat bertahun-tahun. Jangankan bertahun-tahun, hitungan minggu, bulan saja kalau sudah mengikat. Berat sekali Bapak Ibu. Tetapi Alkitab katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi jangan dipikir penyembahan berhala itu kita datang ke patung, kemudian kita bilang, Mbah, kita nyembah-nyembah. Ini juga penyembahan berhala. Kenapa? Waktu kita tidak mau mematikan percabulan kita, kenajisan kita, hawa nafsu kita dan sebagainya. Ini menjadi pusat hidup kita. Ini jadi berhala kita. Contoh orang cabul itu yang direnungkan apa sih? Orang cabul kan yang direnungkan yang gak benar-benar, yang najis-najis. Orang yang takut Tuhan yang direnungkan, ya firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau orang itu takut Tuhan yang direnungkan pasti firman. Tapi orang cabul, orang najis yang direnungkan kenajisan. Wih, indah ya itu. Itu badannya bisa bagus begitu gimana ya? Kok istriku kok beda ya?
Kok suamiku kok beda? Lihat itu badannya bisa, bentuk badannya itu bisa, bagus gitu ya pria yang saya lihat di mall itu ya. Kok suamiku kayak gentong ya? Kok beda ya? Itu kan artinya saudara menyembah imajinasi saudara. Makanya gak ada orang tiba-tiba jatuh dalam dosa, gak ada. Nah nanti di bimbingan atau di yang saya mau adakan pemuritan khusus keluarga, saya akan menyampaikan. Ini saya menyarankan sih yang sudah menikah ikut. Gak dibatasi pasutri muda, semua pasutri. Itu akan membahas, nanti ada satu sesi di mana dipisah juga. Saya akan menyampaikan khusus di wilayah hal-hal yang sangat berhubungan dengan pria yang gak bisa dibuka di depan wanita. Demikian juga dengan wanita disampaikan oleh istri saya. Ada hal yang sangat pribadi tapi penting banget. Karena semuanya itu celah. Kalau celah terbuka, waduh saudara. Tapi Pak, masa sih suamiku kan saya lihat takut Tuhan. Suamiku itu kan saya lihat cinta Tuhan. Gak nutup kemungkinan. Kalau celah terbuka. Anak-anakku tuh rajin sekolah minggu kok Pak. Dia rajin ikut remaja, ikut komsel. Tidak menutup kemungkinan. Kalau celah sudah kebuka. Bisa saja jatuh kapan saja. Alkitab juga mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan hawa nafsu dan keinginan kita yang duniawi, yang najis, yang serakah, itu berat banget Bapak Ibu. Banget. Orang Jawa kan begitu, pakai banget. Apa pendeta punya pergumulan yang sama? Sama loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dengar berita-berita ada pendeta jatuh, hamba Tuhan jatuh, pendeta sama. Makanya pendeta pun kalau tidak dekat sama Tuhan, tidak punya komunitas yang baik, bisa jatuh. Bisa. Makanya seorang pernah menulis bahwa akhirnya seseorang bisa finishing well itu entah di pendeta, entah di pemimpin, entah di orang Kristen. Minimal dalam hidupnya dia punya yang namanya mentor. Dan orang-orang yang punya mentor yang baik biasanya bisa mengatasi kejatuhan. Dan rata-rata bisa finishing well. Selain ada 6 atau 5 karakteristik yang lain. Dan yang kedua yang harus dilakukan setelah meninggalkan manusia lamanya adalah mulai membangun kebiasaan baru. Dan membangun kebiasaan baru ini betul-betul sulit sekali ya, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kalau Bapak Ibu membaca nanti Efesus pasal 4 mulai 17 sampai 31, 32. Bapak Ibu akan menemukan di sana bagaimana mulai membiasakan yang suka bohong, yang suka dusta itu harus ditinggalkan. Yang suka marah-marah diganti dengan hidup jauh dari kemarahan, gampang memaafkan. Yang suka bohong harus hidup benar, harus berkata-kata benar. Yang suka mencuri sekarang harus kerja keras. Itu harus dibalik semua. Itu sebabnya waktu kita membalik, wah itu berat sekali. Kalau cuma ninggalin tok itu lebih gampang. Misalnya gini ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu dulu biasa ke dunia malam, pulang pagi ya. Tapi ke diskotek atau dunia malam. Tidak ke diskotek lagi itu sudah baik. Tapi yang susah itu adalah setelah tidak ke diskotek itu apa yang kita lakukan. Kalau cuma di rumah, duduk manis di rumah nonton TV itu belum bertobat. Itu belum berubah menurut Alkitab. Yang berubah itu adalah kalau kita pulang dari udah nggak ke diskotek lagi, berhenti dari diskotek, kita ganti ke gereja. Nah itu baru benar. Kalau gak ke diskotek cuma di rumah toh gak ngapa-ngapain. Wah itu dosa bisa subur berkembang. Gak pacaran, dulu pacaran apa namanya. Tanda kutip pacaran tidak suci, tidak kudus, free sex segala macam. Terus kemudian udah stop gak melakukan lagi. Itu belum bertobat. Yang bertobat tuh stop habis itu gak pacaran lagi dulu. Sampai benar-benar kuat diganti dengan ibadah, pelayanan. Dan melayani sesama dengan baik. Terutama keluarga dulu. Dirobah dulu, disiapin dulu. Minimal nih misalnya ya 4 tahun, 3 tahun. Betul-betul membersihkan pikiran dan hati dulu. Dan itu susah banget. Yang tadinya hidupnya di dunia yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Tanda kutip jahat deh.
Harus diganti dengan banyak berdoa, banyak baca firman, melayani Tuhan. Nah ini kan susah. Susahnya luar biasa. Karena yang tadinya kebiasaannya buruk ditinggalkan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang tadinya pelit, kikir, suka meres orang, suka nipu orang, utang gak bayar. Digantinya dengan bermurah hati, tolong orang, bagi berkat. Itu kan waktu proses merubah itu, waduh susah banget. Yang tadinya ngomong kotor sekarang kita ganti mengucapkan kata-kata yang baik yang mendatangkan kasih karunia. Misalnya tadinya kita kalau ngomong sama orang tuh nyelkit gitu. Kok bajumu begitu sih gak matching? Ah gak pantas ah. Kan ada orang yang mulutnya begitu ya. Kayaknya tuh kalau mulutnya gak ngomong, gak ngeritik orang lain tuh gatel. Tumben datang. Udah makan aja datang. Tumben datang ibadah. Natal aja datang ibadah ada makanan. Kayaknya mulutnya tuh gatel kalau gak ngomong sesuatu yang buruk. Nah sekarang bukan hanya stop. Diem itu. Kok tiba-tiba diem kamu? Jarang ngomong lagi? Gak apa-apa. Itu baik sih. Tapi kalau mau lebih baik bangun kebiasaan yang baru. Hai apa kabar? Wah saya lihat kamu kalau pakai baju itu pantas loh. Nah dirubah. Yang tadinya nggak pantas ya. Kok saya lihat seperti lihat ondel-ondel ya. Di pasangan suami juga kan saya ajarin juga. Ya sekali-sekali muji istri, muji suami. Kenapa sih kalau istri menghargai suami, kalau suami memuji istri. Rata-rata kan suami paling susah muji istri. Istri paling susah menghargai suami dari kalimatnya. Ini susah banget nih. Mi, saya lihat kalau kamu pakai baju itu pantas loh. Kamu tambah cantik. Lebih muda 10 tahun. Itu langsung mekar itu. Telinga istrinya langsung mekar. Langsung semangat. Dan dia akan pakai itu baju. Terus. Dia akan senang memakai itu. Kenapa? Minimal ada satu pribadi di dunia ini yang penting yang menghargai dia. Masa walaupun latihan rasanya nggak pas. Tetap dipuji. Makasih ya Mi. Sudah masak. Bikinin kopi walaupun nggak pas. Makasih ya. Sementara itu istri juga belajar menghargai suami. Dari gestur tubuh, sorot mata, cara memberi saja bisa menunjukkan penghargaan. Misalnya melayani ya. Melayani misalnya makan atau minum. Minum. Iya kan apa salahnya papi ini minumnya. Ngajak makan misalnya. Makanlah. Ayo makan. Kenapa sih kalau ngomong gak lebih diturunkan nadanya dengan sikap yang hormat. Papi, waktunya makan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menaun yang kita warisi dari orang tua kita. Kalau orang tua kita nadanya tinggi, cenderung kita ikut tinggi soalnya. Ibu-ibu kan begitu ya. Kalau saya ingat-ingat nih ya. Keluarga saya, keluarga mama, papa saya itu memang gak banyak bicara. Tapi rata-rata juga nada tinggi. Orang Jawa itu gak selalu nadanya rendah loh Bapak Ibu. Terutama nyuruh anak. Rata-rata nadanya tinggi. Nyuruh suami nadanya tinggi. Giliran nyuruh customer halus. Ya monggo silahkan. Mohon maaf ya Ibu kalau tidak berkenan pelayanannya. Mohon maaf ya Pak kalau tidak berkenan pelayanannya. Customer itu padahal belum tentu loh sama-sama kita terus. Dia ngasih kita berkat juga belum tentu selalu. Mungkin suatu hari ninggalin kita. Tapi kalau pasangan kita itu kan sama kita selamanya. Anak-anak sama orang tua. Gimana jawabnya kalau papa mama suruh? Sepatah, 2 patah. Kadang-kadang sampai patah-patah. Satu kali anak saya Theo panggil Daryl. Disidang sama Daryl. Sama Theo maksud saya. Daryl disidang sama Theo hampir 1,5 jam. Saya di kamar cekak-cekik sama istri. Diapain tuh Daryl? Kamu ya gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Wah itu semuanya banyak itu gak bolehnya. Saya cuma dengerin. Daryl gak jawab. Bener-bener diam. Begini deh. Ekspresinya begini.
Kikian ketawa sampai saya keluar kamar. Daryl, kalau Koko ngomong dibales dong, dijawab dong. Dia lihat saya sebentar sini. Tapi endingnya saya tahu, intinya dia banyak berbuat kesalahan. Termasuk gak sopan kalau ditanya orang. Dan diamati sama kokonya. Ditanya jemaat, ditanya guru, ditanya siapa. Orang tua itu jawabnya sepotong-sepotong. Ya, tidak, enggak, oke. Nah, suatu kali Theo WA saya. Saya balas, jawabnya sepotong-sepotong. Ya, tidak, iya pun gak lengkap. EY tok. EY, bukan iya. EY, beda toh. Kalau iya tuh IYA. Ini EY tok. Oke, bukan OKE. OK. Ini bahasa Inggris sih. Terus saya bilang, Theo, kamu mengajarkan adikmu tentang sopan santun dan berkata yang baik. Kenapa kamu membalas papa dengan jawaban seperti itu? Langsung dibalas. Oh ya papi, maaf ya papi. Karena kita ini memang gampang sekali kalau ngajarin orang, ngarahin orang itu gampang Bapak Ibu. PKS, guru sekolah minggu, ayo adik-adik, yuk anak-anak baca firman, itu gampang. Melakukan, memberi contoh, wah itu susah. Orang tua, ayo ke sekolah minggu, baca Alkitab. Gak boleh marah-marah. Itu gampang banget. Sampai kadang-kadang kita candain tuh. Kita candaan, maksud saya berdua candaan sama istri. Kalau anak kita lagi marah, gayanya marah itu ikut siapa? Terus saya singgol dia. Ikut siapa ayo? Ikut siapa ayo? Kenapa? Gak jauh-jauh mah. Anak mah kalau gak ikut kita, papa mamanya ikut tetangganya. Kalau sering-sering main sama tetangga. Kalau dia ikut sama opa oma, ikut opa oma. Udah gitu aja gak jauh-jauh. Kalau dia di hutan, dia akan ikut yang memelihara dia di hutan. Makanya ada film Tarzan. Au 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 au. Kan ikut Tarzan. Mengapa orang menolak perubahan? Karena menganggap harga dan hasilnya tidak sebanding. Aku kalau berubah manfaatnya apa? Aku kalau berubah untungnya apa? Nah, orang selalu berpikir secara duniawi bahwa dia harus dapat keuntungan dari perubahan. Kalau aku tinggalin kenikmatan seksku sekarang, judiku sekarang, rokokku sekarang, kehidupanku yang oke, senang, menyenangkan ini, untungnya apa buat aku? Selalu kita berpikir begitu. Padahal Bapak Ibu, Alkitab menjamin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, kalau kita betul-betul menderita karena kebenaran, karena Injil, karena hidup benar, tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak di kekekalan. Wow, Bapak Ibu, kita dipermuliakan, itu indah sekali. Susah sih kalau saya pendeta ngomong begini, Bapak Ibu kan bukan pendeta. Jadi susah mungkin menghayatinya. Tapi sebenarnya standar kita tuh sama Bapak Ibu. Gak ada perbedaan. Kadang-kadang orang tuh suka membedakan, kalau pendeta itu beda sama kita lah. Ya beda tanggung jawabnya. Tetapi standar di hadapan Tuhan sama. Sama-sama itu harus hidup benar, hidup suci, hidup saleh di matanya. Satu kali anak saya masuk ke tempat penyewaan DVD waktu Theo masih kecil. Waktu masuk ke tempat penyewaan DVD bajakan, maksud saya DVD bajakan. Kemudian sampai di sono saya susul karena saya lagi makan, di depan itu ada ayam langganan kami makan di situ sama istri. Terus saya bilang, Theo mana? Masuk ke dalam, ada temennya ya. Saya kejar ke dalam. Kemudian ada jemaat di situ. Dia seorang ketua ibadah youth pada waktu itu. Dan waktu dia ngelihat saya masuk, wah apa reaksinya? Kakak, kok kakak masuk juga sih? Kok kakak beli DVD bajakan juga? Gak boleh loh kak, gak boleh. Saya bilang enggak, saya mau jemput anak saya, Theo. Oh gitu ya? Saya dalam hati begini, oh berarti kalau buat jemaat boleh ya? Buat pendeta saja tidak boleh. Tidak ada, Tuhan gak pernah bilang begitu. Kalau untuk pendeta harus hidup kudus, harus berubah, harus benar. Kalau jemaat boleh hidup kudus dalam hidup tidak kudus. Boleh buat jahat, boleh sakiti hati sesama. Tidak ada begitu Bapak Ibu. Tidak ada ayatnya, coba cari ayatnya. Ayat itu untuk semua orang. Tetapi perubahan itu perlu proses Bapak Ibu. Proses yang panjang dan menyakitkan. Tetapi harus segera dimulai. Saya buat bagan ini. Semoga bagan ini bisa sedikit menolong kalau
Bapak Ibu mungkin belum memiliki gambaran yang utuh tentang perubahan. Langsung dilompat saja tentang bagan ini. Nah, ini bagan ini apakah kelihatan? Nah, sebenarnya bagan ini saya buat mengikuti apa yang pernah saya pelajari seumur hidup saya sampai hari ini dan juga perjalanan hidup saya pribadi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa kalau kita tahan uji, kita ayat 3-nya kita akan menghasilkan ketekunan. Tahan uji kita akan menghasilkan ketekunan. Kemudian dari ketekunan itu berubah tahap yang berikutnya, naik level berikutnya kita jadi sempurna, itu ayat 4. Nah, waktu saya urutkan, kembali ke bagan. Waktu saya urutkan, hidup manusia itu begini Bapak Ibu. Hidup manusia lama kita di bagian yang saya kasih keterangan ke sana itu manusia lama kita. Hidup baru kita mungkin dimulai dengan baptis, ikut Tuhan lah, ke gereja gitu ya. Nah, kita harus mulai membangun kebiasaan yang baik, kebajikan. Menambahkan dalam iman kita ilmu pengetahuan firman. Kemudian ketekunan, karakter tekun. Tekun itu tabah sebenarnya, artinya tabah, mampu melihat sisi positif dari tekanan-tekanan yang sulit sekalipun. Seperti kasus Yusuf. Dari ketekunan belajar karakter penguasaan diri. Dari penguasaan diri belajar hidup saleh. Dari hidup saleh kita belajar praktek kasih kepada anggota gereja maupun kepada teman-teman semua orang di luar sana. Itu di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Kalau kita membaca Matius 5 sampai 3:12 itu ada 8 karakteristik atau watak orang Kristen yang harus dimiliki orang Kristen. Yang saya mulai renungan yang pertama kemarin, merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Jadi orang tuh nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung sempurna Bapak Ibu, nggak ada. Walaupun Bapak Ibu belajar tentang kesempurnaan bertahun-tahun secara teori, prakteknya nggak lompat, nggak ada orang tiba-tiba sempurna. Nah, sempurna sendiri itu sebenarnya artinya bukan sesuatu yang sifatnya itu mistik Bapak Ibu. Artinya sebenarnya sempurna itu dalam bahasa aslinya telios, berfungsi sesuai dengan tujuan ia diciptakan. Jadi kalau misalnya binatang domba disebut sempurna kalau domba yang dikhususkan itu memang disembelih nanti dijadikan korban bakaran, itu disebut telios. Kalau misalnya seorang usianya mencapai taraf dewasa 12 tahun sampai biasanya 30 tahun itu masuk kategori persiapan dewasa. 30 itu dewasa, telios. Yesus umur 12 tidak disebut telios, tapi umur 30 sudah disebut telios, sempurna. Kemudian orang yang punya pengetahuan cukup, orang yang kuliah dan kemudian wisuda itu disebut juga telios. Kalau ini gambar mic ya, standing mic. Kalau ini dipakai untuk betul-betul naruh mic itu berarti telios, sempurna. Tapi dipakai untuk jemuran, nah itu bukan. Kenapa? Karena saya juga pernah melihat di gereja, dulu gereja saya yang lama dulu. Standing mic sama standing mic ditarik tali dibuat jemuran. Gembala saya marah. Kok dipakai buat jemuran sih? Gak sesuai dengan maksud diciptakan. Kalau kita punya gadget bagus, ya kan sesuai dengan tujuannya juga. Bukan hanya untuk telepon. Kalau telepon tok, ya gak perlu gadget yang harga mahal-mahal toh. Kalau saya cuman buat telepon tok ya, saya cukup gadget yang memang tok untuk telepon. Dengan fiturnya, aplikasinya, tujuannya supaya dipakai sesuai dengan fungsinya. Nah manusia juga begitu. Kita itu disebut sempurna, dewasa kalau kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Kalau kita kerja, kita nikah, kita melakukan seluruh kegiatan kita untuk memuliakan namanya. Baru disebut telios, sempurna. Bukan soal kita tidak punya watak salah sama sekali. Tetapi ketika kita bisa menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan telios atau sempurna. Bagan kedua coba ditayangkan. Di dalam bagan kedua ini Alkitab mengajarkan kepada kita satu-satunya cara untuk kita bisa mencapai kesempurnaan adalah diperlengkapi atau dimuridkan. Untuk itu ada tahapan yang harus dilakukan. Pemuritan itu artinya proses usaha untuk menolong seseorang menjadi seperti Kristus.
Itu sebabnya orang dimuridkan dari taraf awal, misalnya pertama-tama meninggalkan dosa lamanya, kemudian mulai menjalani kehidupan baru, menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya, mulai hidup berkenan. Dia sudah lagi tidak bicara mengenai dosa-dosa lama lagi deh. Jangan bicara mengenai rokok, minuman keras, narkoba, free sex. Udah kalau orang udah level berkenan, udah enggak Bapak Ibu. Dia sudah fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang masih baik ya, etika moralnya baik, ya dia tanda kutip masih bisa lah. Kadang-kadang dia sekali-sekali jatuh. Tapi kalau orang berkenan itu betul-betul dia sudah mencapai mendekati level sempurna. Sempurna itu ketika seluruh hidupnya totalitas diabdikan untuk kemuliaan namanya. Nikah pun memuliakan namanya. Makan pun memuliakan namanya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jadi kalau orang berkata, oh saya sedang belajar hidup sempurna nih. Nggak abstrak, belajar hidup sempurna itu dilatih dari tahap demi tahap. Dari mulai hal-hal yang kecil dulu, tinggalin dulu dosa-dosa lama. Belajar menjalani hidup baru, belajar menemukan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan di marketplace atau di gereja atau dimanapun. Udah begitu belajar hidup tidak lagi ya secara etika moral baik gitu. Mulai belajar di atas baik lagi terus itu. Jadi jangan orang itu gini, mau hidup sempurna, mau menjadi pribadi yang sempurna, etikanya buruk sekali. Ada loh orang begitu. Tapi dia merasa udah sempurna gara-gara mendengar firman tentang sempurna atau belajar ikut pelatihan tentang sempurna. Siapa bilang? Gak ada begitu Bapak Ibu. Dibutuhkan proses yang panjang, waktu yang panjang dan juga ketekunan kita untuk mau diubahkan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama.